Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam wa 'inda kulli kalam wa ba'da kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, hadirin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini judul daripada kultum kita yakni bagaimana kita jadikan bulan Ramadan yang penuh barokah ini menjadi momen khususnya kepada generasi kita untuk mencintai Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Al-Quran dan Ramadan adalah dua perkara, adalah dua hal yang saling punya hubungan erat. Al-Quran dihubungkan dengan Ramadan dan juga sebaliknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdasarkan pendapatnya para ulama mengatakan Ramadan Al-Karim dan Al-Quran yang mulia diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan bukan hanya Al-Quran, seluruh kitab para nabi yang menerima wahyu, yakni mulai daripada Zabur, Injil, Taurat pun juga semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang barokah. Di antaranya adalah karena Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pedoman bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berpegang dengan Al-Qur'an. Bahkan siapa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain baginda Nabi mengatakan, barang siapa yang memiliki seorang anak yang hafidh Al-Qur'an, maka dia akan bisa mensyafaati 10 ahli keluarganya yang telah wajib masuk neraka. Maka bersyukur kita kepada Allah. Allah masih sayang kepada kita. Allah jumpakan kita dengan Ramadan yang mulia ini. Bagaimana kita gunakan waktu-waktu kita yang ada di bulan Ramadan ini? Di antara amal yang harus kita perbanyak adalah membaca Al-Quran. Bahkan bukan hanya membaca, kalau bisa kita mendalami semua ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
karena seperti itulah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril dalam setiap tahunnya membacakan Al-Quran kepada Nabi semuanya di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain dikatakan sebaliknya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quran, kemudian Sayyidina Jibril mendengarkan bacaan Quran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini oleh para ulama dijadikan suatu perkara yang mustahab. Di antara metode untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran adalah dengan saling mendengarkan bacaan temannya, saling menyetorkan bacaan kita kepada teman kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang telah dicontohkan oleh seorang ulama besar, Syekh Mahmudul Hasan, seorang ulama besar terkenal di India. Pada bulan Ramadan ini, malam harinya setelah beliau selesai daripada sholat tarawih, kemudian mengerjakan sholat nafil, sholat sunnah, maka beliau memanggil beberapa orang santri beliau, para hafidz Al-Quran. Beliau dengarkan bacaan mereka sampai waktu subuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran, bahkan mereka menjadikan kehidupannya Al-Quran itu adalah teman dalam hidup mereka. Mereka membaca Al-Quran siang dan malamnya. Begitu juga yang telah dicontohkan oleh seorang ulama, Abdurrahim Raifuri rahimahullah, juga seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan siang dan malam di bulan Ramadan ini dengan amalan membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah anak-anak, keturunan-keturunan generasi kita. Maka bentuk cinta kita kepada anak generasi keturunan kita, hadirin, adalah dengan mengajarkan mereka membaca Al-Quran, bahkan menjadikan mereka sebagai hafidz Al-Quran. Allahumma ja'alna minhum. Karena anak sebenarnya merupakan aset terbesar bagi kedua orang tuanya. Barang siapa yang di dunia mempunyai anak yang soleh, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari anaknya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Ramadan ini adalah momen agar anak kita juga cinta kepada Al-Quran. Tapi sebagaimana pepatah mengatakan bahwasannya buah itu jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Maka termasuk metode terbaik kita mengejarkan anak kita adalah dengan mencontohkan. Mulai dari diri kita sendiri pada Ramadan ini rajin membaca Al-Quran, insya Allah dengan sendirinya anak kita juga akan menjadi anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Ada sebuah kisah menarik, merupakan penutup daripada kultum kita insya Allah, tentang bagaimana kecintaan seorang anak kepada Al-Quran, yang dengan kecintaan tersebut menjadi asbab Allah ampuni dosa bapaknya yang sedang disiksa di dalam kubur. Dikisahkan oleh seorang ulama, Al-Imam Al-Qayyubi, di dalam kitab An-Nawadir. Dahulu ada seorang hakim, seorang kodi, yang mana semasa hidupnya mungkin dia pernah berbuat salah. Singkat cerita, di akhir hayatnya dia berwasiat kepada istrinya, wahai istriku yang ketika itu sedang hamil, nanti kalau seandainya saya mati, maka bayi yang ada dalam kandunganmu, jadikanlah dia termasuk pecinta Al-Quran, ajarkan agama kepadanya. Singkat cerita, Pak Hakim tersebut mati. Di dalam kuburnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ayahnya disiksa di kubur, istrinya pun menjalankan wasiat. Anaknya yang masih bayi ketika itu disekolahkan di pondok pesantren, diajarkan membaca Al-Quran. Saking dia masih belia ketika itu, di antara teman-temannya punya hafalan banyak, dia baru punya satu hafalan saja, bahkan satu ayat saja dari Al-Quran, yakni baru bisa baca Bismillahirrahmanirrahim.
Maka dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, dia hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di masjid baca Bismillahirrahmanirrahim. Di kamar dengan teman-temannya yang lain hafalannya sudah banyak, dia baru bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dikisahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan anak tersebut kepada Al-Qur'an, begitu juga orang tuanya yang mengajarkan agar anaknya cinta kepada Al-Qur'an, maka dikisahkan bapaknya yang sedang disiksa di kubur, Allah berfirman kepada malaikat yang sedang menyiksa bapaknya, "Wahai malaikatku, hentikan siksaan ayahnya. Tidak mungkin anaknya di dunia sedang memujiku, sedang melantunkan kalamku, bapaknya disiksa di kubur. Saya malu kepada anaknya." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim anaknya, hadirin, siksaan kubur bapaknya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini menjadi inspiratif buat kita, menjadikan kita dan anak kita di bulan Ramadan ini semakin cinta kepada Al-Qur'an, cinta membacanya, cinta memperdalaminya dan lain sebagainya. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.